belum tidur bagaimana bisa mimpi? Ucap Renia seraya menyeka bawah matanya. Suara langkah tepat di samping jendela kamar Renia. Kali ini Bu Rima dan Aris juga mendengar. Ketiganya hanya saling tatap. Aris buru-buru pindah mendekati ibunya. "Ibu, kok aku merinding sih?" bisik Aris. "Ah, paling itu suara kucing sedang jalan," ucap Bu Rima. "Sakit, tolong sakit," ucap suara wanita, tapi tidak begitu jelas suaranya seperti terbawa angin. "Suara itu lagi," ucap Renia. "Ibu, tadi juga aku dengar suara itu, suara wanita yang minta tolong. Dan aku mendengar suara tangisan dari kamar kakak. Ratih, ayo kita ke kamar kakakmu," ucap Bu Rima seraya bergegas keluar dari kamar Renia diikuti Renia dan juga Aris. Bu Rima perlahan membuka pintu kamar Ratih. "Pelan-pelan, Bu, takutnya kakak kebangun," bisik Aris. Ketiga sudah berada di kamar Ratih dan pintu kamar Ratih terbuka lebar. "Loh, Ratih kemana?" tanya Bu Rima. "Ya kemana kakak, tadi dia ada di kamarnya dan langsung tidur," ucap Aris seraya duduk di tepi ranjang Ratih. Renia yang mengapit tangan Bu Rima terus saja mengusap tengkuknya. Renia memang sejak kecil ia memiliki kelebihan, ia dapat melihat makhluk tak kasat mata. Maka dari itu ia lebih sensitif dengan aura negatif. "Ibu, kok aku merinding terus?" bisik Renia. Terus tiba-tiba saja seperti ada yang melintas di pintu kamar Ratih, membuat Aris terlonjak. Karena Aris duduk menghadap ke arah pintu itu. "Kenapa, Aris?" tanya Renia. "Di luar seperti ada yang lewat, Kak," ucap Aris dengan suara sedikit menggetar. "Jangan-jangan itu kakakmu, Aris," ucap Bu Rima seraya keluar dari kamar Ratih diikuti oleh Renia dan juga Aris, yang sama-sama memegangi lengan Bu Rima. "Mana enggak ada orang," ucap Bu Rima. "Kamu salah lihat kali deh," ucap Renia. "Enggak salah lihat kok, Kak. Yang lewat tadi seperti cewek pakai baju putih," ucap Aris. "Kok bau bunga melati?" ucap Bu Rima seraya mengelus tengkuknya. "Iya, aku juga menciumnya," ucap Aris. "Terus kakakmu kemana, kok tiba-tiba saja tidak ada di kamarnya?" ucap Bu Rima. Krit. Tiba-tiba mereka mendengar suara ranjang. Ranjang Ratih memang masih menggunakan kayu. Jika naik ke atas ranjang pasti bunyi. "Lah, itu kakak," ucap Aris. Bu Rima pun langsung menghampiri Ratih yang sedang duduk di tepi ranjangnya. Dengan posisi menunduk, rambut panjangnya menutupi sisi wajahnya. "Ratih, kamu dari mana?" "Dari sumur ya?" tanya Bu Rima. Ratih hanya mengangguk. "Ratih, kamu kenapa dari tadi kok diam saja?" ucap Bu Rima seraya menggenggam jemari Ratih. "Ya Allah, tangan kamu dingin sekali, Ratih, kamu sedang sakit ya? Aris buatkan teh untuk kakakmu." "Baik, Bu," ucap Aris seraya bergegas menuju dapur. Sedangkan Renia hanya terpaku seraya menatap Ratih. Ia merasa ada yang ganjil dengan sikap kakaknya itu. "Ratih, bajumu basah. Kok nggak ganti sih?" "Renia, ambilkan baju kakakmu dulu." "Ya Allah, kamu kok tidur dengan keadaan baju basah begini? Pantas saja tubuhmu dingin sekali," ucap Bu Rima. "Ibu, dia bukan kakak," ucap Renia dengan suara yang menggetar. "Apa maksudmu, Renia ini? Kakakmu, cepat ambilkan baju." Sedangkan Aris ia sedang memasak air untuk buat teh. "Biasanya kakak enggak mau terlalu manis," gumam Aris seraya menuangkan air panas ke dalam gelas yang sudah berisi teh dan sedikit gula. Saat ia memutar tubuhnya ingin membawa teh itu, ia terkejut bukan main. Ratih sudah berdiri di hadapan Aris. "Kakak mengejutkan aku saja," ucap Aris. Tapi Ratih diam saja seraya menuduh. "Kakak, ini tehnya," ucap Aris seraya mengulur teh itu ke pasar Ratih. Ratih langsung meraihnya dan langsung menenggaknya sampai kandas. "Kakak, itu masih panas airnya, baru saja kumasak," ucap Aris. Tapi gelas itu sudah kosong, dan Ratih memberikan gelas itu kepada Aris. Aris menaruhnya di meja, dengan tangan sedikit menggetar. Ia merasa ada yang aneh dengan kakaknya itu. Saat ia memutar tubuhnya lagi, Ratih sudah tidak ada di hadapannya. Aris pun lari, menuju kamar kakaknya.
Ibu, dia bukan kakak. Ucap Aris seraya berlindung di balik punggung Renia. Kalian ini kenapa sih? Jelas-jelas ini kakakmu. Ucap Bu Krima seraya melihat ke arah Renia dan Aris. Astagfirullahaladzim. Ucap Renia dan Aris rempak saat melihat sosok kakaknya menghilang begitu saja. Ada apa Renia, Aris? Tanya Bu Krima. Ibu lihat di depan ibu sudah tidak ada lagi kakak. Ucap Renia seraya menangis. Astagfirullahaladzim. Ucap Bu Krima spontan. Kemana kakak kalian? Dia bukan kakak, dia hantu yang menyerupai kakak. Ucap Renia. Ya Allah, Rati, kamu di mana nak? Tangisan Bu Krima pun pecah. Renia, Aris, ayo kita cari kakak kalian. Ibu khawatir kakakmu kenapa-kenapa. Aku pun sama halnya seperti yang ibu pikirkan, Bu. Tapi kita harus cari kakak kemana? Apalagi ini baru saja jam 2. Di luar pun masih hujan. Ucap Renia seraya memeluk Bu Krima. Mending kita sholat tahajud saja yuk, Bu. Mudah-mudahan kakak baik-baik saja. Ucap Aris. Bu Krima, Renia, dan Aris pun memilih untuk sholat tahajud. Walaupun pikiran Bu Krima terus memikirkan Rati. Ayo Bu, kita istirahat. Ucap Aris. Kalian saja yang tidur, ibu belum mengantuk. Ucap Bu Krima. Ia memilih duduk di kursi rotan lusuhnya. Renia dan Aris pun duduk di samping ibunya, seraya bersandar di bilik. Tok, tok, tok. Assalamualaikum, Bu Krima. Ucap suara dari luar mengejutkan Bu Krima yang sedang tidur dengan posisi masih duduk di kursi rotannya. Waalaikumsalam. Bu Krima pun bangkit berdiri dan menuju pintu. Pak Nanang, ada apa? Ucap Bu Krima. Buk, ada yang melihat motor Rati. Tadi malam Rati menuju ke kota. Tapi teman saya bilang Rati melintas sekitar jam 9 malam. Arah ke kota itu kan akan melewati hutan angker. Saya takut Rati dibegal. Ayo Kak, kita susul Kak Rati. Ucap Aris seraya menyambar jaketnya. Terima kasih Pak infonya. Ucap Bu Krima. Kedua matanya sudah berderai air mata. Buk, aku dan Aris berangkat dulu. Iya Renia, hati-hati ya. Bawa kakakmu pulang ya. Insya Allah Bu. Doakan agar kakak baik-baik saja ya. Iya nak. Renia dan Aris pun sudah dalam perlahan. Pasti kakak mau ke rumah Kang Joko. Ucap Aris. Ya pastilah. Kita kan gak punya saudara di kota. Kakak itu kangen sama Alena. Ucap Renia. Renia dan Aris sudah mulai memasuki jalan yang sisi kanan kirinya hutan. Sepanjang jalan tidak ada satupun rumah. Walaupun ada rumah itu pun tidak banyak. Paling hanya 3 atau 8 rumah. Setelah itu akan lama baru menemukan perkampungan kembali. Kakak, tidak lama lagi kita akan tiba di hutan angker. Ucap Aris. Sedangkan Bu Krima, ia sengaja nunggu di rumah Pak Nana. Maklum rumah Bu Krima jauh dari jalan besar. Dan rumahnya pun jauh dari tetangga lainnya. Sabar Bu, semoga saja Rati baik-baik saja. Ucap Lilis, istri Nanang. Memangnya mau kemana Rati, Bu? Tanya Nanang. Aku pun tidak tahu Neng Rati pergi nggak pamit. Tapi aku yakin Rati menuju kota rumah Joko. Ucap Bu Krima. Sedangkan Renia dan Aris sudah tiba di jalan yang dijuluki hutan angker itu. Di sana sudah ada beberapa warga dan juga 2 orang polisi. Itu Kak, motor Kak Rati. Kalau itu motor Kak Rati, terus motor yang aku lihat tadi malam motor siapa? Ucap Aris seraya menepikan motornya. Renia langsung turun dan menghampiri beberapa orang itu. Maaf Pak, ini motor kakak saya. Nah, ini ada tasnya. Ucap Renia. Yakin ini motor kamu deh? Ucap salah satu polisi itu. Iya Pak, nama kakak saya Rati Utari. Coba saja buka tasnya, pasti ada KTP dan ponselnya Pak. Tapi di mana kakak sayanya? Ucap Renia seraya melihat ke sekeliling hutan itu. Iya, KTP-nya Rati Utari. Ucap Pak polisi. Iya Pak, saya yakin ini motor kakak saya. Karena memang ini motor saya Pak. Masih kredit. Ucap Renia jujur. Baiklah kalau ini motor kamu. Ini kunci motornya. Ucap Pak polisi. Tapi motor ini dibawa oleh kakak saya Pak. Dan sampai sekarang kakak saya belum pulang. Perginya kemarin sore. Ini kan masih jauh ke kota, nggak mungkin kakak saya jalan kaki. Apa bahan bakar motornya habis? Ucap Renia.
Enggak kok Neng, bahan bakarnya banyak, cukup ini sampai ke kota, ucap salah satu warga. Terus kakak saya kemana? Gumam Renia semakin khawatir. Karena Rati tidak ditemukan di sekitar hutan itu, Renia dan Aris pun memilih pulang. Renia membawa motornya. Ya Allah, kakak kamu di mana? Batin Renia. Singkat cerita, Renia dan Aris sudah sampai di rumahnya. Renia, mana kakakmu? Pekik Bu Rima. Kakak tidak ada di tempat itu, Bu. Hanya ada motor dan tasnya saja, ucap Renia. Ya Allah, terus kakakmu kemana? Kalau kakak dibegal sudah pasti motor dan harta bendanya ikut raib juga. Tapi ini motor masih utuh, bahkan ponsel kakak pun masih utuh, ucap Aris. Apa mungkin kakak menumpang angkutan? Ucap Renia. Kalau kakak naik angkutan umum, kenapa tasnya ditinggal? Bahkan dompetnya pun masih ada di dalam tas ini, ucap Aris. Sesaat mereka hanya terdiam. Renia coba telepon Joko. Siapa tahu kakakmu sudah sampai di rumah Joko. Baiklah Bu, aku akan telepon Kang Joko dari ponsel kakak. Tapi ponsel kakak mati. Mungkin danya habis, aku harus cas dulu, ucap Renia seraya bergegas masuk untuk cas ponsel Rati. Nah benar kan, hanya baterainya saja yang habis, gumam Renia seraya menghidupkan ponsel Rati. Setelah ponsel itu hidup dengan sempurna, Renia pun langsung mencari nomor Joko. Setelah ketemu nomor yang dicari, yang Rati beri nama Papa Alena, Renia pun langsung menelponnya. Tapi sudah 3 kali telepon, nomor itu tidak dapat dihubungi. Sepertinya nomor Kak Rati diblokir oleh Kang Joko. Dasar pria jahat. Awas saja jika terjadi apa-apa dengan kakakku, aku akan menuntut balas kepadanya, umpat Renia kesal. Renia tidak sadar jika semua omongannya didengar oleh sosok yang sembari tadi berada di dalam kamar Rati. Coba telepon pakai ponsel muka, ucap Aris. Benar juga katamu. Renia pun langsung menyalin nomor Joko. Nah ini nyambung, bisik Renia. Aktifkan speakernya Kak, bisik Aris. Halo, ini siapa? Ucap suara dari telepon itu. Kok suara cewek? Bisik Aris. Halo, aku Renia, adik Kak Rati. Aku ingin bicara sama Kang Joko, ucap Renia. Oh, si keluarga benalu toh. Ada apa lu cari laki gua? Ucap wanita itu. Aku gak mau bicara sama kamu, aku ingin bicara sama Kang Joko. Mana dia? Ini penting, ucap Renia. Laki gua lagi tidur. Kalau mau bicara, bicara saja. Ada apa? Aku mau tanya, apakah kakakku ada di sana? Gak ada kerjaan lu, yang ngapain cari kakak lu di sini? Kakak lu sudah mati, gak ada di sini, ucap wanita itu seraya menutup sambungan telepon itu begitu saja. Kurang aja, gak sopan sekali dia. Siapa sih wanita itu? Ucap Renia kesal. Pasti istri baru Kang Joko. Aku pernah ketemu sekali waktu di tempat sidang perceraian kakak, ucap Aris. Ya Allah, kalau kakakmu tidak ada di sana, terus di mana dia? Ibu sangat khawatir, ucap Bu Rima. Sudah Bu, kita berdoa saja agar kakak cepat pulang dengan keadaan selamat, ucap Aris seraya merangkul bahu sang ibu. Sedangkan Renia ia hanya diam saja. Ia merasa ada yang ganjil. Ia yakin yang datang semalam pertanda tidak baik. Kita harus kembali ke tempat itu deh. Mumpung masih siang, kita coba cari kakak ke atas hutan itu, ucap Renia. Yakinkah kita ke sana lagi? Ini memang masih siang, tapi mau hujan. Aku yakin kita minta bantuan sama Kak Heru saja. Ya sudah, ayo, ucap Aris. Bu, kami akan kembali ke hutan itu. Aku jemput Kak Heru dulu, ucap Renia. Heru adalah kakak sepupu Renia. Hati-hati ya nak, ucap Bu Rima seraya menyeka bawah matanya. Ibu doakan ya, semoga kami pulang bawa kakak, ucap Renia seraya menyalami sang ibu. Renia pun sudah berada di depan jalan. Mau kemana lagi Renia, Aris? Tanya Nanang. Kami mau ke hutan di mana motor Kak Rati ditemukan Kang, sahut Aris. Ya sudah, saya ikut ya. Saja ajak teman saya dulu. Tunggu, ucap Nanang. Sedangkan Renia ia menjemput Heru dulu. Rumahnya tidak terlalu jauh dari jalan itu. Setelah itu mereka pun berangkat.
Renia boncengan sama Aris, Heru, dan temannya, dan Masin ada 2 motor lagi. Total ada 5 motor yang ikut bersama Aris dan Renia. Kenapa hatiku nggak enak ya kak? Aku takut Kak Rati kenapa-kenapa, ucap Aris. Renia hanya diam saja. Ia sendiri pun sepemikiran dengan adik bungsunya itu.